Halo kawan naga. Kali ini kita bakal bahas perjalanan yang penuh tantangan, adrenalin, dan keberanian. Judul kita hari ini, Jalur Ekstrim Para Sopir Truk di Indonesia. Bayangin bawa truk bermuatan berat di tanjakan curam, jalan berlumpur, jembatan sempit, sampai turunan tajam dengan tikungan U. Semua ini adalah kenyataan sehari-hari para sopir tangguh kita di berbagai daerah Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, karena kita akan eksplor lebih dalam dunia truk dan segala kisah heroik di balik kemudinya. 1. Jalur sawit dan tambang di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur, terutama di area Kutai Kartanegara hingga ke arah Bontang atau Muara Wahau, banyak sekali jalur yang dilalui truk sawit dan tambang. Jalannya tidak beraspal, penuh lumpur, dan saat hujan bisa jadi kolam besar. Para sopir truk 750R16 di sini harus punya skill luar biasa. Kawan naga, pernah lihat truk tergelincir di turunan licin? Di sini itu bisa jadi kejadian sehari-hari. Kekuatan mental dan ban yang cocok jadi kunci utama. Beranjak ke Pulau Jawa, jalur selatan Jawa, Ciwidey, Pangalengan, Garut. Meski bukan tambang, jalur-jalur pegunungan di Jawa Selatan juga sangat menantang. Truk pengangkut hasil bumi seperti sayuran, teh, dan kayu melintasi jalanan yang sempit dan curam. Kondisi jalanan yang naik turun, kombinasi tikungan tajam, dan kabut tebal membuat pengemudi harus punya fokus tinggi. Tak sedikit sopir yang menyebut jalur ini sebagai roller coaster darat. Kawan naga, pernah naik truk sambil rem blong di turunan? Banyak cerita horor yang bikin merinding kalau kita dengar dari sopir-sopir daerah selatan ini. Bergeser ke sebelah timur Indonesia, Pegunungan Papua, Wamena, Habema, Puncak Trikora. Di Papua, akses jalan menuju pegunungan masih minim. Tapi ada truk-truk logistik yang tetap melintasi jalur ekstrim menuju Wamena, Habema, bahkan ke Puncak Trikora. Bayangkan jalan tanah di atas 2000 mdpl, dengan kabut tebal, jurang di kanan kiri, dan tidak ada sinyal komunikasi. Sopir di sini kadang harus jalan kaki dulu mengecek jalur, atau gotong ban cadangan sendiri. Mereka juga membawa makanan dan bensin cadangan, karena tidak ada pom di perjalanan. Terbang ke Pulau Sumatera, berikutnya ada jalur Kelok 44 dan Sitinjau Lawi. Jalan tanjakan tajam dengan tikungan curam dan sering jadi konten viral, karena truk tak kuat nanjak atau terguling saat turun. Ditambah hujan dan kabut, tempat ini jadi ujian nyata skill pengemudi. Kelok 44 juga tidak kalah menantang. 44 tikungan tajam di tepi perbukitan menuju Danau Maninjau bikin sopir harus cek rem dan gigi terus-menerus. Kawan naga, di sini skill saja nggak cukup. Harus ada nyali dan insting bertahun-tahun. Beralih ke NTT, berikutnya ada jalur Flores, ND ke Bajawa. Nusa Tenggara Timur punya jalur dengan pemandangan indah, tapi juga ekstrim. Jalan kecil, tanjakan dan turunan curam, dan rawan longsor. Truk pengangkut material bangunan dan logistik harus ekstra hati-hati. Ban, rem, dan sistem pendingin mesin diuji di jalur ini. Banyak sopir yang bahkan hafal tiap belokan karena keseringan lewat, seperti hafal lagu. Terbang ke pucuk barat Indonesia, ada jalur Takengon ke Blangkejeren. Jalur pegunungan dengan pemandangan spektakuler tapi penuh tantangan. Di sini, truk pengangkut kopi gayo sering menghadapi jalan rusak, tikungan sempit, dan cuaca tak menentu. Sopir harus bisa mengatur waktu tempuh agar tidak kemalaman, karena beberapa titik rawan longsor dan minim penerangan. Kawan naga, di jalur ini, ban dan suspensi yang kuat adalah penyelamat. Ban truk biasa nggak akan bertahan lama kalau terus dipaksa lewat sini. Dan yang terakhir, Kalimantan Barat, Jalan Rawa ke Tungau ke perbatasan. Jalur ini sering viral karena ekstremnya. Jalan lumpur panjang, jembatan kayu seadanya, dan bahkan sungai yang harus diseberangi tanpa jembatan. Truk pengangkut bahan pokok dan solar untuk desa perbatasan sering lewat sini. Ban truk bisa tenggelam separuh ke lumpur jika tidak pakai tipe yang cocok. Sopir harus kerja sama dengan warga lokal untuk mendorong atau menarik truk keluar dari lumpur. Kawan naga, kalau kamu pikir kamu pernah kena macet parah, coba bayangin 12 jam stuck di lumpur sambil hujan deras. Itulah tadi 7 jalur ekstrim truk di Indonesia yang bukan cuma menantang, tapi juga membuktikan betapa tangguhnya para sopir kita. Dari Kalimantan sampai Papua, mereka adalah pahlawan di balik lancaran distribusi logistik dan hasil tambang kita.
Sampai jumpa di episode selanjutnya bareng Naga Mas Ban dan si Naga.